Halo kawan-kawan satu hobi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kawan-kawan, hari ini kita akan membahas mengenai bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteria, yang sering juga disebut dengan PSB, merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakterofil A atau B, yang dapat memproduksi pigmen warna merah, warna hijau, hingga warna ungu untuk menangkap energi sinar matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri fotosintesis merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Berikut manfaat PSP untuk tanaman. 1. Membantu menambah nitrogen ke tanaman. 2. Membantu menambah gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik. 3. Mempercepat pertumbuhan tanaman. 4. Sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, sebagai aktif fisiologis dan polisakarida. 5. Meningkatkan kualitas rasa tanaman. 6. Meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. 7. Mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Dan yang kedelapan, memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Berikut manfaat PSP pada ternak dan ikan. 1. Membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan. 2. Penambahan pada nutrisi, mampu menambah berat badan ternak dan ikan. 3. Kualitas warna dan rasa daging menjadi lebih baik. 4. Membantu melindungi hewan dari bakteri jahat. Sedangkan pada pengolahan air limbah, PSP mampu mengurangi bahan kimia berbahaya serta membantu dalam pengolahan air limbah. Jadi kawan-kawan, untuk hari ini kita akan membuat PSP dari dua jenis air yang berbeda. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita ikuti video berikut ini. Baiklah kawan-kawan, jadi hari ini kita akan membuat PSP atau fotosintesis bakteri. Jadi bagaimana cara membuatnya? Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama micin. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan merek apa saja. Jadi kebetulan saya menggunakan merek Ajinomoto. Yang kedua telur. Yang ketiga yang kita butuhkan air. Jadi air yang saya gunakan air sumur dan air kolam ikan. Jadi ini berasal dari kolam ikan nila. Menurut pengalaman saya kawan-kawan, kalau menggunakan air kolam yang ikannya nila itu lebih cepat. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan air kolam, air sumur, ataupun air hujan. Yang terpenting air tersebut tidak mengandung kaporit. Jadi bahan berikutnya botol. Nah, jadi kawan-kawan, perbandingan antara micin, telur, dan air itu 1:1:3. Artinya di saat kita menggunakan satu telur, kita menggunakan 1 sendok micin dan menggunakan 3 liter air. Jadi pada video kali ini kawan-kawan, saya menggunakan 2 telur, 2 sendok micin, dan 6 liter air. Kebetulan saya mempunyai botol 6 biji kawan-kawan. Jadi setiap botol nanti akan kita isikan 1 liter air. Oke, bagaimana caranya? Kita mulai kawan-kawan ya.
1 sendok, 2 sendok. Ini telurnya. Jadi kawan-kawan bisa memakai telur apa saja ya. Telur ayam, telur bebek, ataupun telur entok. Bahkan kawan-kawan bisa menggunakan telur keong. Jadi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan telur entok. Banyak kita campurkan ya, campur rata. Setelah bahannya tercampur rata, oke, kita masukkan ke botol. Setiap botol kita bagi sama rata kawan-kawan ya.
Oke. Setelah itu kawan-kawan, masukkan air kira-kira berukuran 1 liter kawan-kawan ya. Jadi di sini saya menggunakan air sumur sama air kolam. Jadi kita akan membandingkan mana yang lebih cepat menggunakan air sumur atau air kolam. Jadi kita coba kawan-kawan ya, ini menggunakan air sumur kira-kira 1 liter kawan-kawan ya. Kita kira-kira aja 1 liter ya. Oke, cukup. Berikutnya menggunakan air kolam. Jadi menurut pengalaman saya kawan-kawan, menggunakan air kolam lebih cepat. Kemungkinan besar bakteri fotosintesis sudah ada di air kolam kawan-kawan ya. Jadi tinggal memperbanyaknya dengan cara seperti ini. Kalau menggunakan air kolam, warnanya agak kehijauan kawan-kawan ya. Oke, kita tutup rapat ya kawan-kawan. Untuk air kolam kita berikan tanda kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya cocok.
Oke kawan-kawan, jadi berikutnya bahan ini diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi kawan-kawan harus menjemurnya agar bakteri fotosintesisnya terbentuk. Baiklah kawan-kawan, jadi inilah penampakannya setelah 1 bulan menggunakan air kolam dengan menggunakan air sumur. Jadi kalau kita perhatikan kawan-kawan, yang menggunakan air kolam yang kita beri tanda kita ikat seperti ini, dia lebih cepat berubah warna kawan-kawan ya. Jadi yang menggunakan air kolam sudah mulai memerah seperti ini, rata kawan-kawan ya. 3 botolnya rata, sudah hampir berwarna merah. Sedangkan yang kita menggunakan air sumur, ada 1 botol kawan-kawan yang masih berwarna putih. Jadi kawan-kawan, selain matahari, ternyata air juga sangat berpengaruh dalam membuat bakteri fotosintesis ini kawan-kawan ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau menggunakan air kolam lebih cepat dibandingkan menggunakan air sumur. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi seluruh petani di Indonesia. Terima kasih.